dalam seri ke-655 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Sunario sebagai Arya Tadah, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Mogan sebagai Rabanya, Beni sebagai Rapangsa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Resi Mahasadu baru saja menyelesaikan lantunan syairnya. Tiba-tiba seorang prajurit masuk dengan tergesa dan terengah-engah. Gusti Prabu merasa terganggu sejenak. Hei, ada apa prajurit? Kau berani masuk tanpa kupanggil? Ampun Gusti Prabu, hamba mohon ampun beribu ampun. Gusti Pati Arya Tadah ingin menghadap Gusti Prabu. Beliau berpesan ada kepentingan yang mendesak dan harus segera disampaikan. Ada kepentingan yang mendesak. Begitulah pesan beliau, Gusti Prabu. Baiklah. Suruhlah Arya Tadah masuk. Hamba mohon diri, Gusti Prabu. Prajurit itu menyembah 3 kali untuk kemudian undur beberapa tindak. Lalu bergegas pergi menunaikan perintah Gusti Prabu Jayanegara. Resi Mahasadu, kiranya kita cukupkan dulu sampai di sini. Esok atau lusa aku akan kembali memanggilmu dan mendengarkan syair-syairmu yang baru. Terima kasih Gusti Prabu. Kalau begitu hamba mohon pamit sambil menunggu titah Gusti Prabu selanjutnya. Buatlah syair-syair yang menyalakan semangat dan jiwa pengabdian para kawula terhadap Majapahit. Baik Gusti Prabu, akan hamba laksanakan titah Gusti Prabu. Resi Mahasadu menyembah 3 kali, lalu undur beberapa tindak untuk kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, muncullah Arya Tadah dengan langkah agak tergesa. Ada apa, Paman? Nampaknya kedatanganmu dengan sesuatu yang bersifat penting dan mendesak. Ampun Gusti Prabu. Memang benar kedatangan hamba menghadap Gusti Prabu dengan sesuatu yang bersifat penting dan mendesak. Katakanlah, Paman Tadah. Ampun Gusti Prabu. Sekiranya apa yang hendak kami sampaikan ini membuat hati Gusti Prabu kurang berkenan. Apakah yang hendak Paman sampaikan itu sesuatu yang buruk? Kurang lebih demikian, Gusti Prabu. Katakanlah, seburuk apapun berita itu, Paman. Hendaknya Gusti Prabu tidak menjadi murka, sebab ini menyangkut 2 punggawa tinggi kerajaan. 2 punggawa tinggi kerajaan? Iya, Rasemi dan Rawedeng kedapatan tewas tanpa sebab dan ditemukan di tepi kota Raja Majapahit. Paman Tadah. Bagaimana itu bisa terjadi, Paman? Bagaimana mungkin 2 punggawa tinggi kerajaan bisa terbunuh tanpa sebab dan mayatnya ditemukan di luar kota? Ampun, Gusti Prabu. Pada mulanya Nyai Lalita Grata datang kepada hamba dan mengatakan suaminya Rawedeng tidak pulang-pulang. Kemudian hamba tanya, barangkali Rawedeng pergi dengan Rayuyu atau mungkin Ratanca, Rapangsa atau Rabanyak. Nyai Lalita Grata menjawab bahwa dia sudah tanyakan hal itu pada Rayuyu dan Rayuyu sendiri malah ikut kaget. Katanya Rayuyu sendiri sudah beberapa hari tidak lagi bertemu dengan Rawedeng. Ampun Gusti Prabu, terus terang hamba sendiri mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Setelah Nyai Lalita Grata hamba suruh pulang dengan pesan untuk tetap bersikap tenang. Hamba lalu memanggil Bekel Gajah Mada. Kepada Bekel Gajah Mada, hamba perintahkan untuk mencari sampai dapat di mana Rawedeng berada. Jika hilang, siapa penculiknya, dan jika mati, di mana mayatnya.
Dan selang beberapa hari kemudian, Bekel Gajah Mada menemukan di tepi kota raja dan sudah menjadi mayat dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan ternyata tidak jauh dari mayat Rawedeng terdapat pula mayat Rasemi. Keparat. Kenapa itu bisa terjadi tanpa kita ketahui, Paman? Jahanam, siapa yang melakukan perbuatan itu? Dua penggawa tinggiku mati. Ini berarti kita telah kecolongan, Paman. Kecolongan. Sementara kita tidak tahu siapa pencurinya. Paman Tada. Hamba Gusti Prabu. Cari si jahanam keparat itu. Cari sampai dapat si pelaku itu. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Yang pasti, aku ingin si jahanam keparat itu, si pelaku pembunuhan itu ditangkap hidup atau mati. Kau dengar ini, Paman. Hidup atau mati. Gusti Prabu Jayanegara menjadi begitu murka mendengar kabar kematian dua penggawa tingginya. Apalagi pembunuhnya belum diketahui siapa. Maka demikianlah Prabu Jayanegara lalu menitahkan kepada Mapatih Aryatada untuk mencari siapa pembunuhnya dan menangkap si pembunuh itu hidup atau mati. Sepulang dari istana Gusti Prabu, Aryatada tidak membuang-buang waktu lagi. Dia menyuruh prajuritnya memanggil Gajah Mada. Dengan tangkas, prajurit itu lalu menjalankan perintah Gusti Patihnya. Ini bukan perkara sembarangan, tidak bisa dianggap ringan. Jika negara telah kehilangan penggawannya yang berpangkat tinggi, maka boleh dikatakan Majapahit sedang dalam keadaan tidak aman. Untuk itu, harus diadakan upaya pencegahan sebelum semuanya menjadi terlambat. Tak berapa lama kemudian, Bekel Gajah Mada telah sampai di istana kepatihan. Kakang Patih, bagaimana Kakang? Gusti Prabu tentu murka mendengarnya. Iya, beliau sangat murka. Untuk itu beliau inginkan pembunuhnya segera ditangkap, hidup atau mati. Dan tugas ini, ku minta kau yang menanganinya, Adi Bekel. Kau bersama kuda Parasuta, laksanakanlah pekerjaan ini, sebagaimana kau melaksanakan pekerjaanmu menemukan mayatnya. Bergerak tanpa suara, kerjakan secara diam-diam dan rahasia. Karena ini tugas rahasia, Di. Baik, Kakang. Saya akan melaksanakannya dengan rahasia. Aku mulai mencium ketidakberesan di Majapahit ini, Adi. Saya sependapat sebelum itu terjadi. Iya, benar, Adi Bekel. Kita harus memotongnya di tengah jalan sebelum semuanya menjadi kasep. Aku merasa adanya gerakan aneh. Gerakan yang jahat, dan ini sedang berlangsung di dalam istana. Kita mesti hati-hati, Adi Bekel. Sepertinya suasana akan menjadi kabur. Siapa lawan dan siapa kawan, itu yang sulit dibedakan. Tetapi bagaimanapun juga, rakyat jangan sampai tahu situasi yang bakal melanda ini. Jangan sampai ada keresahan di tengah masyarakat. Karena keresahan sosial
akan menyebabkan lawan-lawan kita semakin mudah untuk bergerak. Akan mungkin sengaja mereka ciptakan agar kita menjadi panik dan saling tuding. Nah, ini jangan sampai terjadi, Adik Bekel. Iya, Kakang. Mereka pasti akan memanfaatkan situasi di mana keadaan menjadi kisruh dan tidak aman. Jangan sampai mereka memancing di air keruh. Dan kita sendiri pun jangan sampai terpancing di keadaan ini. Harus kita kuasai. Ketegangan harus kita hindari. Masyarakat tidak boleh tahu keadaan yang sebenarnya sedang berlangsung. Mereka tidak boleh panik dan menjadi resah. Sebab itu, kita harus bersikap tenang, setenang mungkin. Jika ada pertanyaan dari masyarakat tentang kematian Rasemi dan Rawedeng, katakan saja, itu hanya peristiwa biasa. Peristiwa yang bersifat pribadi, tidak ada hubungannya dengan soal-soal pemerintahan atau kekuasaan. Iya, betul sekali, Kang. Dengan demikian kita bisa menarik dua keuntungan sekaligus. Pertama, keadaan akan tetap normal. Dan kedua, si pelaku pembunuhan tidak merasa dikejar, sehingga kita bisa mengejarnya. Iya, itulah yang kumaksudkan, Adik Bekel. Meski sebenarnya peristiwa tewasnya Rasemi dan Rawedeng bukanlah hal yang sepele. Tetapi kita harus bersikap seolah-olah itu adalah peristiwa biasa. Adik Bekel Gajah Mada. Iya, Kang. Aku yakin sekali bahwa ada komplotan rahasia yang sedang bekerja secara sembunyi-sembunyi. Kita tidak boleh lengah, Di. Kita harus tetap waspada. Karena komplotan itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang membahayakan jalannya roda pemerintahan. Roda pemerintahan tidak boleh berhenti, Kang. Bahkan goyang pun jangan. Oleh karena itu, sudah semestinya kalau kita bergerak cepat untuk memotong rencana-rencananya. Betul, Adik Mada. Komplotan itu jangan sampai bisa dan berhasil menggoyangkan roda pemerintahan. Sebab itulah menjadi tugasmu untuk menyelidiki komplotan itu. Siapa pemimpinnya? Siapa anggota-anggotanya? Bagaimana gerakannya dan apa sasaran utamanya? Ini bukan tugas yang ringan, Di. Kuakui memang. Tetapi aku percaya kepadamu. Terima kasih, Kakang. Tugas berat dan rahasia ini bisa menjadi lancar kalau kau mengerjakannya secara diam-diam dan rahasia pula. Tidak perlu banyak orang. Cukup kau berdua saja dengan kuda Barasuta, orang kepercayaanmu itu. Sebab bila tugas ini dikerjakan dengan banyak orang, kerahasiaannya tidak terjamin lagi, bahkan cenderung mengalami kegagalan. Baik, Kang. Dan memang benar apa yang Kakang Patih katakan. Jika dikerjakan lebih dari 2 orang, maka kerahasiaannya diragukan. Selain itu, gerakan kita akan mudah dicium komplotan itu sendiri. Kakang Patih, saya merasa komplotan yang kita hadapi ini bukanlah komplotan picisan atau komplotan ciri. Mereka tentulah terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan memiliki ilmu ulah kanuragan yang cukup tinggi. Kesimpulan ini saya petik dari cara mereka mengambil Rawedeng maupun Rasemi dari wismanya masing-masing. Bagaimana mungkin prajurit-prajurit jaga sampai tidak tahu kalau majikannya atau tuannya diambil orang, jika si penculik itu sendiri tidak berilmu tinggi? Dan bagaimana mungkin sampai tidak ketahuan mereka membawa korban-korbannya keluar kota raja? Jelasnya, kita memang menghadapi suatu komplotan yang tangguh, licin, dan licik. Maaf Kakang Patih. Apakah tidak mungkin mereka itu terdiri dari orang-orang dalam sendiri? Itulah Adik Bekel.
Itulah yang sekarang ini sedang kupikirkan. Kalaupun orang dalam terlibat, maka siapakah orangnya? Aku tahu siapa orangnya. Kalau bukan Rakuti yang membunuh Rasemi, lalu siapa lagi? Hei, jangan terlalu keras kau bicara. Kalau ada orang yang mendengar, bisa repot kita di sini. Sekarang ini, boleh dikatakan dinding pun bertelinga. Jadi jangan asal keluar suara dan nyeplos begitu saja. Aku yakin, pihak istana pasti sedang menyelidiki pembunuhan ini. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terlibat atau melibatkan diri. Iya, kita sekarang ini dalam posisi yang serba sulit. Iya, aku tahu. Tetapi soal pembunuhan itu, siapa lagi yang membunuh Rasemi kalau bukan Rakuti? Iya, katakanlah begitu. Tetapi persoalannya sekarang, siapa yang membunuh Rawedeng? Mungkinkah Rakuti? Jelas tidak mungkin. Kenapa kau bisa bilang tidak mungkin? Buat apa Rakuti membunuh Rawedeng? Dan bukankah Rawedeng, Rayu, dan kita malah dimintai bantuannya untuk memberontak? Tetapi Rasemi itu sahabat Rakuti. Teman seperjuangannya sejak dari desa Ganding. Meskipun teman seperjuangan, sahabat dari desa. Kalau Rakuti merasakan bahwa Rasemi perintang utama atau saingannya menjadi penguasa atau raja, maka sangat mungkin Rakuti langsung menghabisi nyawa sahabatnya itu. Bagi Rakuti, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Saingannya. Rasemi dianggap saingan beratnya dalam cita-citanya menjadi Raja Majapahit. Iya. Barangkali benar juga. Secara diam-diam, Rasemi pun punya ambisi untuk menjadi penguasa Majapahit. Tetapi Rawedeng, aku kasihan kepadanya. Mengapa ikut menjadi korban? Padahal dia tidak punya ambisi untuk menjadi penguasa tertinggi Majapahit. Memang agak aneh kematian Rawedeng ini. Lebih-lebih lagi mayatnya terletak tidak jauh dari mayat Rasemi. Kalau pelakunya orang yang sama, lalu apa latar belakang pembunuhan itu? Rasemi jelas dianggap saingan. Tetapi Rawedeng? Rabanyak. Ya. Bagaimana kalau kita tanyakan saja pada Rakuti? Dan kamu. Mana ada pencuri yang mau mengaku? Kita hanya menanyakannya, bukan bermaksud menyelidiki. Itu sama saja artinya kita mengantarkan nyawa. Rakuti tidak mungkin membunuh kita. Apalah artinya kita di mata Rakuti? Dan lagi, kita kan cuma mau tanya, siapa yang membunuh Rawedeng? Lalu kau ingin membalas dendam atas kematian Rawedeng, begitu? Tidak. Hanya sekedar ingin tahu saja, supaya kita tidak penasaran. Aku khawatir, kalau kita menemui Rakuti, dia akan mengancam kita. Mengancam bagaimana? Mau mati atau mendukung rencana-rencananya. Kalau itu terjadi, katakan saja, kita masih ingin menikmati dunia ini. Habis perkara. Itu sama artinya kita mendukung pemberontakan Rakuti. Apakah masih ada pilihan lain yang lebih baik? Rapangsa dan Rabanyak cemas. Siapa yang membunuh Rawedeng? Kalau Rasemi, jelas Rakuti yang melakukannya. Tetapi Rawedeng, dan bukankah Rawedeng hampir tak berarti bagi Rakuti? Mengapa Rawedeng harus ikut terbunuh? Memang agak aneh kematian Rawedeng itu. Lebih-lebih lagi, mayatnya terletak tidak jauh dari mayat Rasemi. Jika pelakunya orang yang sama, lantas apa latar belakangnya? Rabanyak. Bagaimana kalau kita datang menemui Rakuti?
Edan kau itu. Mana ada pencuri mau mengaku? Rabanya. Kita kan cuma mau tahu saja. Kita tidak bermaksud ingin menyelidiki. Itu sama artinya kita datang untuk mengantarkan nyawa pada Rakuti. Rakuti tidak mungkin membunuh kita. Apalah artinya kita di mata Rakuti? Kita ini cuma cere. Dan lagi, kita kan cuma mau tanya, siapa pembunuh Rawedeng? Lalu kau ingin membalas dendam atas kematian itu? Tidak. Kita cuma sekedar ingin tahu saja, supaya hati kita tidak penasaran lagi. Aku khawatir Rakuti akan mengancam kita. Mengancam? Bagaimana maksudmu? Mau mati atau mendukung rencana pemberontakan? Kalau itu terjadi, ya, katakan saja, kita masih ingin menikmati hidup di dunia ini. Itu artinya kita mendukung rencana-rencananya. Apakah ada pilihan lain yang lebih baik? Rapangsa tercenung sesaat. Apa ada pilihan lain yang lebih baik? Apa ada pilihan lain yang lebih baik? Pikirannya menerawang pada nasib Rawedeng, kemudian pada nasib Rasemi. Begitu seterusnya dan seterusnya, sampai malam pun terus mengalir ke tepi pagi. Akhirnya, esok harinya, dua orang itu sepakat datang untuk menemui Rakuti. Para prajurit jaga Wisma Rakuti sudah mengenal Rapangsa dan Rabanyak sebagai dua penggawa kerajaan yang cukup berpangkat, sehingga mereka diperkenankan langsung memasuki Wisma Rakuti. Keduanya lalu berhenti tepat di depan pendopo. Seorang prajurit menghampiri untuk menuntun kuda-kuda itu ditambatkan. Bagaimana Rabanyak? Sudah mantap hatimu untuk menemui Rakuti? Ya, apa boleh buat? Kita terlanjur sampai di tangga pendopo Wisma Rakuti. Kalau kita undur, justru akan menimbulkan kecurigaan bagi Rakuti. Kalau begitu, ayolah, jangan ragu-ragu lagi. Agar kecurigaan itu tidak tampak dari cara kita melangkah. Iya, sekarang ini, apapun yang terjadi, terjadilah. Sudahlah, tidak usah berpikiran yang bukan-bukan. Kita kan cuma mau menanyakan kematian Rawedeng. Mengapa jadi serba ketakutan? Ya, baiklah. Mari. Rapangsa dan Rabanyak kemudian melangkah menaiki tangga pendopo Wisma. Keadaan sunyi senyap, seolah tak ada siapa-siapa di dalam sana. Langkah kedua penggawa itu mulai terhenti, tatkala dari dalam muncul sesosok tubuh yang sudah mereka kenal. Ada apa, Rapangsa dan Rabanyak? Kalian datang membawa pesan tertentu dari Gusti Prabu? Tidak. Tidak, Rakuti. Kami datang dari kediaman kami masing-masing, bukan dari istana Gusti Prabu. Benar, Rakuti. Kedatangan kami tidak ada hubungan dengan titah Gusti Prabu. Begitu. Bagus. Lalu? Begini, Rakuti. Aku dan Rabanyak sudah tahu berita tentang kematian Rasemi dan Rawedeng. Dan mayatnya diketemukan di pinggiran kota raja. Bagus. Lalu? Begini. Kenapa jadi terputus-putus begitu? Rakuti. Maksud kami, Rasemi tewas pastilah karena perbuatanmu. Apakah kalian akan melaporkan ke hadapan Gusti Prabu? Tidak. Sungguh, benar tidak, Rakuti? Tidak. Kami hanya ingin tahu saja. Ya, tidak lebih dari itu. Sungguh. Untuk apa kalian ingin tahu? Ingin melibatkan diri? Tidak. Tidak, Rakuti. Ya, tidak. Sama sekali tidak. Iya.
bagi kami cukup tahu saja. Karena kematian Rasemi pastilah ada hubungannya dengan cita-citamu untuk menjadi Raja Majapahit. Ya, karena dia akan berkhianat padaku. Itu sudah kami duga sebelumnya, Rakuti. Jadi menurut kami, rasanya pantaslah kalau dia kau bunuh. Tetapi tentang kematian Rawedeng, terus terang kami masih bertanya-tanya soal kematiannya. Apa yang kalian ragukan dari kematian Rawedeng? Bukankah maksudku Rawedeng tewas pastilah bukan karena perbuatanmu? Iya, Rakuti. Siapa yang membunuh Rawedeng? Aku bekerja tidak pernah setengah-setengah. Rasemi mati karena ulahnya sendiri, yang berniat mengkhianati rencana-rencanaku. Begitu juga Rawedeng. Dia pantas mati karena ulahnya sendiri. Jadi Rawedeng tewas karena tanganmu? Iya, begitu. Iya, karena tanganku sendiri. Apakah kalian akan mengikuti jejak mereka? Tidak. Benar, Rakuti. Kami tidak bermaksud ingin terlibat atau melibatkan diri. Sungguh. Ucapan kalian membuatku ragu, Rapangsa, Rabanyak. Aku tidak segan-segan mencabut nyawa kalian sekarang ini juga. Sekarang juga. Rakuti, jangan bunuh aku. Jangan, Rakuti. Kami masih ingin hidup. Iya. Jangan bunuh aku dan Rapangsa. Sungguh, Rakuti. Kami tidak memusuhi dirimu dan cita-citamu dan semua rencana-rencanamu. Rakuti. Jangan, Rakuti. Jangan. Rakuti. Kalian katakan ingin jadi abdiku. Iya. Tetapi penakut seperti ini. Buat apa? Rakuti. Sungguh. Kami ingin benar-benar mengabdimu. Sungguh, Rakuti, sungguh. Iya, Rakuti. Kami memang semangat untuk mengabdi padamu. Sungguh, Rakuti. Iya. Percayalah. Kami akan setia sampai kapanpun. Jangan bunuh kami. Ucapan kalian hanya bisa dipercaya di ujung mata tombakku. Rakuti. Jangan, Rakuti. Jangan, Rakuti. Ampun, Rakuti. Jangan. Tuan Bekal Gajah Mada. Bagaimana Parasuta? Ada hasil yang akan kau laporkan? Belum ada yang berarti untuk saya laporkan, Tuan. Hanya sedikit keterangan yang mungkin bisa dijadikan pegangan. Apa itu? Coba katakanlah. Rapangsa dan Rabanyak tidak ada di tempatnya. Tidak ada di tempatnya? Apakah dia hilang sebagaimana Rawedeng? Tidak, Tuanku Bekal. Saya tadi lewat di depan wisma mereka. Lalu saya coba tanya pada prajurit jaga, di mana Tuan Rabanyak dan Tuan Rapangsa. Para prajurit mengatakan keduanya sedang keluar. Sedang keluar? Padahal tidak ada tugas dari Gusti Patih maupun dari Gusti Prabu. Katanya mereka bertandang ke Wisma Rakuti, Tuanku. Ada keperluan apa mereka ke tempat Rakuti? Para prajurit jaga tidak ada yang tahu secara jelas kepentingan tuannya pergi ke Wisma Rakuti. Apakah kau amati juga kediaman Rayuyu? Rayuyu ada di tempatnya. Ketika saya melintas di depan wismanya, Rayuyu sedang bercakap-cakap dengan pengawalnya. Iya. Tetapi kita belum bisa mencurigai mereka secara penuh, Kuda Parasuta. Terlebih Rasemi maupun Rawedeng juga adalah kelompok mereka. Jadi rasanya kurang beralasan jika kita menuduh atau mencurigai mereka. Paling tidak, seharusnya mereka kehilangan dengan terbunuhnya dua teman mereka. Iya. Situasinya memang membingungkan, Tuanku Bekal. Kita sulit membedakan antara kawan dan lawan.
antara yang patut dicurigai dan yang selayaknya kita dekati. Tugas kita memang tidak ringan. Jika kita mencurigai seseorang dan ternyata orang itu tidak tahu asal-usul perkaranya, kita malah bisa dituduh memfitnah. Begitupun sebaliknya. Jika kita tidak yakin bahwa orang itu bersalah dan dekat dengan kita, tapi ternyata justru dia biang keladinya, kita bisa kena tikam dari belakang. Kuda Parasuta. Saya Tuanku Bekal. Apakah keadaan rakyat banyak di luar mengalami keresahan atau gangguan dengan tewasnya Rasemi dan Rawedeng? Nampaknya tidak, Tuanku. Umumnya mereka bekerja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa rakyat terpengaruh oleh matinya dua punggawa tinggi kerajaan. Bagus. Bagus. Berarti situasi masih bisa dikuasai dan rakyat tidak mengalami keresahan. Hanya saja kadang-kadang saya mencuri dengar percakapan mereka. Ada yang senang dan ada yang tidak senang dengan tewasnya punggawa tinggi kita. Ya, pada umumnya mereka senang mengingat keduanya pernah bertindak kejam dan keji di masa pemerintahan Ramapati. Iya, mereka memang bekas anak-anak asuh Ramapati. Tetapi yang pernah kudengar, meski mereka bertujuh itu sama-sama anak asuh Ramapati, sebenarnya satu sama lain ada ketidakcocokan. Rakuti dengan Rasemi saling menjaga jarak dengan Rayuyu, Rawedeng, Rabanyak, Ratanca, dan Rapangsa. 2 lawan 5. Dan yang dua itu justru lebih disegani dan ditakuti. Kalau begitu, Tuan Bekal, jika terjadi dua kelompok macam itu, rasanya agak mungkin bila satu sama lain saling membunuh. Ya, barangkali saja Rakuti membunuh Rawedeng dan Rayuyu bersama konco-konconya membunuh Rasemi. Ya, itu baru kesimpulan sementara, Kuda Parasuta. Sebab tidak mustahil kenyataan itu berbalik dari yang kita duga atau yang kita simpulkan. Secara akal sehat, memang sepintas lalu dugaan atau kesimpulan yang kau kemukakan itu bisa diterima. Tetapi dalam situasi seperti sekarang, kadang akal sehat tidak digunakan lagi. Tuanku, kalau akal sehat sudah tidak digunakan, lalu akan bagaimana kehidupan ini? Wah, pertanyaan yang bagus sekali, Kuda Parasuta. Dan jawabnya hanya ada di dalam dirimu sendiri. Hati nuranimu sendiri. Sudahlah. Kita tidak perlu berpanjang lebar lagi berbicara soal akal sehat. Sebab zaman sekarang, akal sehat sudah dianggap kuno. Marilah kita bekerja sebagaimana adanya, tanpa terganggu oleh perlu tidaknya menggunakan akal sehat. Bagaimana? Tuanku Bekal memang luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah lawan-lawan kita. Rakuti, benar kau mau merampas nyawa kami, Rakuti? Jangan Rakuti. Ampun, Rakuti. Tolonglah, jangan bunuh aku dan Rapangsa. Iya, kami sudah sepakat, Rakuti. Aku dan Rabanyak akan mengabdimu seumur hidup. Iya, Rakuti. Mengabdimu dengan kesetiaan yang tinggi. Ampun, Rakuti. Jangan. Kalian tak lebih dari tikus-tikus busuk Ramapati. Suka obral kata-kata yang muluk. Tidak, ampun. Tetapi tak pernah ada kenyataannya. Sungguh Rakuti, sungguh. Aku dan Rabanyak memang mendukung semua rencana-rencanamu. Benar, Rakuti. Terlebih sekarang ini, aku dan Rapangsa tak punya sosok yang bisa dijadikan panutan. Hanya kau, Rakuti, yang membuat kami ingin sama-sama ikut berjuang. Jangan, Rakuti. Jangan, Rakuti. Aduh, ampun, Rakuti. Jangan bunuh aku. Aku berjanji setia padamu. Sungguh, Rakuti. Jangan, Rakuti. Benar. Kalian akan setia padaku. Benar, Rakuti. Benar, Rakuti. Demi langit dan bumi. Iya. Sungguh. Kesetiaan kalian harus kuuji. Bagaimana? Aku bersedia kau uji, Rakuti. Aku bersedia.
Iya, Rakuti. Aku bersedia kau uji demi membuktikan kata-kataku. Bagus. Sekarang dengarkan. Buktikanlah bahwa kalian benar-benar akan mengabdi setia padaku. Dan ujian yang akan kuberikan ini tidaklah seberapa berat. Oh, Rakuti. Lalu apa yang harus kami lakukan demi membuktikan kesetiaan kami pada kau? Ya, Rakuti. Katakanlah. Kami akan melakukannya. Kalian harus membunuh Rayuyu. Bagai petir menyambar kepala mereka, Rapangsa dan Rabanyak ternganga kaget mendengar titah sang junjungan, Rakuti. Keduanya kaget luar biasa. Mereka saling berpandangan, sementara Rakuti hanya tersenyum dingin tanpa perasaan. Katakanlah bahwa kalian akan benar-benar mengabdi dengan setia padaku. Ujian yang akan kalian terima ini tidak berat. Apa yang harus kami lakukan untuk membuktikan kesetiaan kami, Rakuti? Iya, katakanlah, Rakuti. Kami bersedia melakukan apa saja untuk membuktikannya. Dengar baik-baik. Kalian harus membunuh Rayuyu. Tidak dipercaya. Bagaikan petir menyambar di siang terik, mereka ternganga seolah tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Rakuti masih tertawa dingin ketika keduanya saling berpandangan tak mengerti. Aku senang jika kalian bisa benar-benar mengabdi padaku dengan kesetiaan yang tinggi. Bagus. Ternyata kalian bisa dipercaya. Ternyata kalian seiring antara kata dan perbuatan. Aku senang. Aku senang. Lalu, kapan itu akan kami laksanakan, Rakuti? Malam nanti. Kalian dengar? Malam nanti. Tak ada kata lain yang bisa diucapkan oleh Rabanyak maupun Rapangsa, kecuali menuruti kemauan Rakuti. Mereka tak ingin kehilangan nyawa. Meski untuk itu, mereka harus menghilangkan nyawa orang lain, yakni sahabatnya sendiri. Malam itu udara terasa panas, angin kering bertiup pelan-pelan, seiring bunyi cengkrik yang menyuarakan irama sendu. Bulan bulat bundar di atas Wisma Rayuyu. Langit biru ditebari bintang yang berkedip-kedip lembut, seperti hendak memberikan tanda akan adanya suatu peristiwa. Panas sekali udara malam ini. Tidak seperti biasanya. Nyai Lalita Grata pernah mengatakan, dulu almarhum suaminya, Rawedeng, juga merasakan keadaan yang sama seperti malam ini. Apakah ini merupakan tanda-tanda? Iya, itu adalah tanda-tanda yang akan kuhadapi. Kalau begitu, aku harus waspada kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Dan aku tidak akan terpancing untuk keluar wisma menghirup udara segar malam hari. Di wisma kediamannya, Rayuyu merasa tidak tenang. Dia gelisah dan jalan mondar-mandir tidak karuan. Dia pun ingat cerita Nyai Lalita Grata, istri Rawadeng sahabatnya. Kabarnya, Rawadeng kenapa hatiku tidak tenang? Apakah mungkin saat ini Rakuti tengah mengintai diriku? Olah kanuraganya memang cukup tinggi. Dia bisa melakukan apa saja yang orang lain belum tentu mampu melakukannya. Termasuk kelicikannya, kekejamannya, dan juga keculasannya. Lalu apa akalku untuk menghindari kemungkinan datangnya serangan dari Rakuti?
Dia pintar mencuri kelemahan lawannya. Dia bisa bergerak secepat angin. Dan dia bisa datang tiba-tiba tanpa kusadari kehadirannya. Apa akalku? Aduh, sepertinya aku yakin. Ya, malam ini dia tengah mengancam jiwaku. Rayuyu serba bingung. Perasaannya mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu terhadap dirinya. Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa agar hatinya yang gelisah dan cemas sedikit terobati. Rayuyu lalu keluar dari bilik tidurnya menuju ke pendopo. Di sana dia hanya duduk tercenung sambil matanya mengawasi setiap sudut-sudut gelap. Seorang prajurit jaga lewat, lantas dia buru-buru memanggilnya. Prajurit! Prajurit! Tuan Rayuyu memanggil saya? Iya, kau. Kemarilah sebentar. Iya, Tuan Rayuyu. Ada apa, Tuan? Kau duduklah di sini bersamaku. Bersama Tuan? Sudah, tidak usah banyak tanya. Diam dan duduk saja di situ. Tapi saya kan sedang tugas jaga, Tuan. Kau duduk di sini pun sudah bertugas menjagaku, tahu? Baiklah, Tuan Rayuyu. Nah, begitu lebih bagus. Ya, aku sedang ingin berbincang-bincang denganmu. Tentang apa, Tuan? Tentang apa saja. Baiklah. Kau sudah punya istri? Sudah, Tuan. Sudah punya anak? Wah, kawinnya saja baru kemarin, Tuan. Jadi kau masih dalam suasana pengantin baru ya? Iya. Kenapa malu-malu untuk mengatakannya? Saya malu, Tuan. Ya, karena masih muda, sudah berani kawin. Loh, kenapa malu? Justru masih muda, kau harus secepatnya kawin. Jadi nanti kalau punya anak, sementara kau masih gagah, kuat, dan anakmu sudah besar. Coba, lihat saja yang terlambat kawin. Usia sudah jompo, anaknya malah masih bayi. Tuan Rayuyu suka bergurau. Saya jadi malu. Malu? Kenapa malu? Ya, tadinya saya bercita-cita kalau sudah naik pangkat menjadi penggawa, baru saya akan kawin. Wah, nanti malah keburu disambar orang kekasihmu itu. Dan lagi ya, tidak baik pacaran terlalu lama. Mengapa, Tuan? Nanti keburu bosan, malah tidak jadi kawin. Tuan Rayuyu ini senang bergurau. Bagaimana perasaanmu setelah kawin? Bagaimana ya? Saya menyesal, Tuan. Loh, kok menyesal? Kenapa? Ya, saya menyesal. Kenapa baru sekarang kawin? Kalau ternyata kawin itu enak, Tuan. Kamu itu. Rupanya kamu juga senang guyon ya? Wah, saya bahagia sekali malam ini, Tuan. Bisa bicara bebas dengan Tuan Rayuyu. Dan bahkan bisa tertawa-tawa. Sepertinya hal ini tidak akan pernah terjadi lagi, Tuan. Tuan Rayuyu, ada yang ingin bertemu Tuan. Siapa, prajurit? Tuan Rapangsa dan Tuan Rabanyak. Rapangsa dan Rabanyak? Benar, Tuan. Apakah beliau diperkenankan masuk? Sedang hari sudah malam begini, Tuan. Iya. Biarkan mereka langsung masuk. Baik, Tuan. Dan kau, prajurit muda? Saya, Tuan. Rasa panas. Aku tidak bisa tidur. Maka aku duduk-duduk saja di pendopo ini. Apakah kedatangan kami mengganggu? Oh, tidak sama sekali tidak. Malah kadingaren ini kalian datang bertandang ke wismaku. Ya, sudah lama kita tidak menikmati suasana berkumpul lagi seperti ini. Terkadang aku kangen sekali bisa seperti dulu. Wah, baiklah. Kalau begitu malam ini anggap saja pertemuan tombok kangen. Pertemuan tombok kangen ini kalau tidak disertai tua,
rasanya ya kurang lengkap. Iya. Benar itu benar. Iya. Itu lebih baik supaya pertemuan ini semakin meriah. Kalau begitu baiklah. Aku ke belakang sebentar untuk mengambil beberapa guci tuak mahal. Buat pertemuan yang luar biasa ini. Mengapa kau harus langsungnya mengambilnya? Suruh saja pelayan-pelayanmu. Hari sudah cukup larut. Mereka semua sedang pada istirahat, sedang tidur. Dan lagi sekali-sekali aku melayani tamu, kan jauh lebih baik. Tapi itu tidak membuatmu repot kan? Kalau merepotkan, ya lebih baik kalian pulang saja. Tidak. Baiklah, kumohon tamu-tamuku yang terhormat sudi menunggu beberapa saat untuk menunggu tua. Ya, baik-baik. Rayuyu beranjak dari hadapan kedua. Kurang aman. Teman, semuanya berjaga-jaga di pintu depan. Berarti rencana kita bisa berjalan sempurna. Asal berhati-hati. Semuanya lancar seperti yang akan kita harapkan. Oh iya, sebelumnya Rayuyu harus kita buat asik ngobrol tentang apa saja, sampai pusat perhatiannya tidak pada cangkir minuman. Ya. Kau atur sajalah. Aku tinggal menunggu perintah dan tanda-tanda yang kau berikan. Nah, mari. Mari kita minum-minum sampai pagi sebagai tanda pertemuan kita kemarin. Ya. Ayo, mari. Mari kita minum. Pastilah kita. Kan yang sudah tidak ada, Rai. Iya, aku memang kadang-kadang merasa kangen padanya. Apalagi kalau ngumpul seperti ini. Perasaanku, dia ada di sekitar kita saja. Ya, betul itu. Memang kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima nasib. Rasemi sudah tidak ada. Iya. Juga sahabat kita Rawedeng. Ya, sekarang ini kita jadi serba salah. Keadaan serba salah ini yang membuat tidak lain adalah Rakuti. Dan kita semua saat ini ada di bawah pengaruh Rakuti. Iya, memang benar. Semua ini yang menyebabkan adalah Rakuti. Bahkan yang membunuh Rasemi dan Rawedeng adalah Rakuti. Apa katamu? Benar, Rayuyu. Yang membunuh Rasemi dan Rawedeng tidak lain adalah Rakuti. Dari mana kalian tahu Rakuti pembunuhnya? Jelas kita bisa menilainya sendiri. Rasemi itu dianggap sebagai saingan berat oleh Rakuti dalam mewujudkan cita-citanya. Yang terbaik buat Rakuti adalah membunuhnya. Nah, halnya dengan Rawedeng. Apakah Rakuti takut tersaingi olehnya? Kan itu tidak mungkin. Buat Rakuti, yang tidak mungkin bisa sebaliknya. Iya, dia selalu membenarkan setiap cara. Setan alas, keteelek. Rakuti itu sebenarnya lebih kejam daripada Ramapati. Dia tidak lebih dari jelmaan iblis Ramapati. Pembunuh berdarah dingin. Penjahat besar yang licik dan curang. Bahkan, dia jauh kejam dibandingkan Ramapati. Manusia macam apa dia itu? Sok pahlawan, sok paling berjasa pada Majapahit. Tapi tidak tahunya ingin merengkuh negeri ini dari tangan Gusti Prabu Jayanegara. Orang sudah tidak tahu diri. Rayuyu asik bicara soal Rakuti yang tidak lebih dari Ramapati. Tiba-tiba omongannya terhenti karena cangkir minumannya disentuh dan berdenting. Rabanyak dan Rapangsa kembali mengalihkan perhatian calon korbannya. Kau apakan cangkir tuaku? Kau menaruhnya terlalu tinggi, Rayuyu. Aku khawatir saking enaknya ngobrol, cangkir itu tersenggol dan jatuh pecah. Minumlah pada Rakuti. Kalian. Dia bercerita panjang lebar mengeluarkan semua unek-uneknya. Diam-diam Rabanyak memberikan tanda, dan Rapangsa bergerak ingin menjalankan niatnya. Tapi Rayuyu terhenti berbicara karena cangkirnya berdenting. Serentak Rabanyak dan Rapangsa mengalihkan perhatian Rayuyu, sang calon korban, untuk kembali mereguk minuman tuaknya.
Ayo, minumlah sepuas kalian. Aku sengaja mengeluarkan tua istimewa untuk kalian sebagai rasa persahabatan yang selama ini terganggu karena situasi yang tidak menentu. Ayo, diminum. Ayo. Ya, terima kasih, Rayu. Kalian masih ingat bukan? Ketika suatu malam, aku dan Rawedeng mendatangi kalian. Ya, waktu itu aku dan Rawedeng baru saja didatangi Rasemi. Katanya Rakuti dan dia akan memberontak untuk memperbaiki keadaan. Aku sangsi, hubungan kita jadi terganggu. Rakuti telah membuat di antara kita jadi renggang untuk bertemu. Tahu-tahu malah tersiar kabar Rawedeng dan Rasemi tewas di pinggiran kota raja. Rakuti itu memang serigala berbulu domba. Manusia yang berhati iblis. Jangan-jangan kita sendiri pun akan mendapat gilirannya satu persatu. Rapangsa dan kau Rabanyak. Oh iya, ada apa Rayu? Sekarang kita tinggal bertiga. Sedangkan Ratanca tidak pernah berani untuk keluar dari wismanya. Betul. Dia memang sudah mengambil sikap untuk tidak berbuat banyak. Lebih baik diam di tempat. Barangkali tindakannya itu untuk menjaga hal-hal yang mungkin bisa terjadi di luar kehendak kita. Kukira karena Ratanca memang tidak boleh terlalu sering keluar. Karena tugasnya sebagai tabib harus selalu siap di tempat guna menjaga kesehatan Gusti Prabu. Ya, hanya itulah kukira. Wah, rupanya perlu ditambah tua-tua kita. Bagaimana? Ya, kalau kau masih ada waktu untuk menemani kami. Aku selalu ada waktu untuk kita berkumpul. Apakah kau tidak merasa repot kalau harus pergi ke belakang mengambil beberapa guci tuak lagi? Tidak. Masih ada beberapa tua istimewa buat kalian. Terima kasih, Rayu. Terima kasih. Sebentar, ku ambilkan tua-tua itu. Aduh, napasku kok menjadi begini. Ayo Rapangsa, tuangkan serbuk itu pada cangkir Rayu. Iya. Sebentar ku tuangkan. Yang mana cangkirnya tadi? Awas, jangan salah cangkirnya. Nanti malah kau tuang di cangkirmu sendiri. Iya. Justru aku tanya, yang mana cangkir Rayu? Itu. Ya, benar. Benar itu cangkirnya. Yang tadi sengaja ku geser. Cepat tuangkan serbuk itu. Wah, kalian sepertinya tidak sabar lagi menunggu tua berikutnya. Nampaknya tuak yang terakhir ini dari aromanya saja sudah tercium sebagai tuak yang istimewa dan Temu seperti ini. Terima kasih atas sambutanmu, Rayuyu. Ayo. Kenapa dibiarkan saja? Ayo, mari minum. Kita minum bersama. Mari, kita minum lagi ya. Bagaimana? Nikmat bukan? Tuaku yang terakhir ini. Wah, sungguh luar biasa, Rayuyu. Nikmat dan rasa segar. Bukan main. Baru sekarang aku merasakan tuak yang begini enaknya. Ayo, jangan sampai disisakan. Habiskan semua sampai kering.
Ya, sepertinya malam sudah semakin larut. Iya. Kepalaku sudah agak berat, Rayuyu. Iya, aku juga. Cuma kenapa kepalaku seperti berputar begini? Rayuyu, aku permisi dulu. Sudah larut malam. Aku juga permisi dulu, Rayuyu. Kalian akan kembali kalian akan kembali ke Wisma masing-masing. Iya. Kami mau pergi dulu. Kami permisi dulu. Tetapi Tuan, jadi sudah sewajibnya membantu apa-apa yang menjadi pekerjaan kerajaan. Bukan. Tentu. Kita kan sahabat yang tidak terpisahkan, Rayuyu. Iya, sahabat. Rayuyu sudah mabuk berat, tetapi di samping rasa mabuknya, ada rasa lain yang meremas-remas sakit di ulu hatinya, perutnya, dan sekujur tubuhnya. Rapangsa dan Rabanyak segera mohon diri pada Rayuyu, yang sudah tidak mengindahkan lagi kata-kata yang meluncur dari kedua sahabatnya. Nah, berhasilkah Rapangsa dan Rabanyak meracuni sahabatnya Rayuyu? Tewaskah Rayuyu? Dan bagaimana sikap Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.